Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Motivator Channel. Ya, kali ini saya berada di salah satu tempat. Ya, tempatnya agak jauh dari tempat saya karena ada satu hal dan ada sedikit urusan teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bicara soal YouTube. Sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang content creator, tentu yang harus kita utamakan adalah kreativitas. Sekali lagi saya katakan kreativitas. Tanpa kreativitas kita tidak akan berhasil apa-apa. Kita lihat ada beberapa channel yang sudah 2 tahun ya begitu-begitu saja. Ada yang sudah 3 tahun ya begitu-begitu saja. Karena ini apa? Mohon maaf, karena tidak mempunyai kreativitas, tidak mempunyai keuletan, tidak mempunyai kesungguhan. Akhirnya apa yang didapatkan hanyalah kegagalan. Ketika kita mendapat kegagalan, yang timbul adalah apa? Kekecewaan. Ya, itu sudah jelas begitu. Makanya teman-teman, sebagai seorang YouTuber ataupun sebagai seorang konten kreator, kita betul-betul harus mempunyai konsep yang bagus bagaimana cara membuat video kita agar kita bisa mendapatkan view yang banyak teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman, ketika kita membuat satu konten itu terdapat pesan dan kesan. Terdapat pesan dan kesan di dalam konten kita itu. Makanya kita jangan hanya asal-asal membuat satu konten. Walaupun ada beberapa konten kelihatannya tidak membawa kesan, tapi di situ bisa menghibur. Contoh, di dalam konten itu hanya membuat satu guyonan atau satu hal-hal yang lucu, tapi itu sangat disukai oleh penonton. Nah, disitulah kesannya. Ketika dia membuat satu konten yang saya katakan sini konten yang lucu atau konten guyonan, dan disitulah kesannya sehingga tidak menutup kemungkinan para penonton YouTube itu akan kembali menonton lagi, ya, akan kembali menonton lagi. Nah, contoh misalnya ada beberapa teman-teman YouTuber membuat channel parodi misalnya kan, dari film-film telenovela, kemudian dia buat semacam ya bagaimana lah namanya, saya kreator itu sudah tahu, sehingga dia dinonton berulang-ulang kali. Nah, ini adalah salah satu contoh. Walaupun mungkin terakhir atau di kemudian hari itu ada teguran mungkin dari YouTube, mungkin saja tidak bisa dikatakan itu adalah satu konten yang re-upload, tetapi itu saya memberikan contoh ya, salah satu yang sebetulnya ya sepele tapi bisa memberikan kesan. Nah, itulah yang dikatakan kita itu harus punya kreativitas. Ya, mohon maaf aku pakai kacamata dulu. Ya, itulah teman-teman. Saya pada awalnya membuat YouTube, awalnya saya hanya iseng teman-teman, dan ternyata mengasihkan akhirnya jadi hobi ya. Walaupun pekerjaan aslinya saya itu ya bukan sebagai, tetapi YouTube saya jadikan sebagai sampingan saya, sebab aku sudah punya tanggungan keluarga, otomatis yang pekerjaan lebih utama untuk menafkahi keluarga saya dulu sebelum aku monet. Ya seperti itu. Yang YouTube aku jadikan sebagai sebagai pekerjaan sampingan saya. Nah, di sini saya akan memberikan satu motivasi atau memberikan teknik bagi orang yang sudah berkeluarga untuk membuat satu konten YouTube. Kalau aku sama istri saya masing-masing punya, istri saya juga punya satu konten ya, punya akun sendiri, aku juga punya akun sendiri. Nah, otomatis ini kalau waktu untuk berkunjung saya kepada channel-channel teman-teman itu tidak ada waktu, sebab aku bekerja di luar. Maka aku membuat satu konsep, membuat konten YouTube, kemudian aku upload. Yang memberikan kunjungan itu, yang mengunjungi itu ya istri saya. Aku berikan ini handphone saya loh, nah kau kunjungi. Jadi ya pekerjaan yang mengunjungi itu channel-channel pemula, dia lewat akun saya. Nah, ketika pulang aku kontrol lagi, oke, begini. Nah, inilah satu motivasi kepada teman-teman yang seprofesi mungkin saya yang bekerja di luar ya, karena aku bukan dari kalangan atau PNS ya, bukan, aku pekerja biasa.
aku bekerja biasa, jadi kesempatan atau waktu saya untuk nge-YouTube itu agak kurang. Tapi aku manfaatkan waktu saya ketika ada waktu luang, aku bikin satu channel, membuat satu konten, bukan satu konten, mungkin aku bisa bikin 1 sampai 5 konten lah aku bikin. Nah itu aku upload setiap hari. Hari ini yang satu, hari ini yang, jadi YouTube saya kelihatan tetap aktif di situ. Itu teknik yang aku pergunakan ketika aku dulu masih awal-awalnya aku ya YouTube aku belum terlalu berkembang. Itu yang teknik yang aku lakukan. Nah, kalau kita sebagai seorang pekerja yang kesibukan kita sehari-hari, mungkin kita berangkat pagi, pulangnya sore hari, ya waktu kita untuk nonton YouTube agak sedikit karena waktu itu kita gunakan untuk istirahat. Maka di rumah ya kita punya istri, bagi yang sudah punya istri ya yang belum ada istri silakan cari istri supaya ada istri. Ya seperti itu teman-teman. Nah, dialah yang menonton, yang mengunjungi ya, channel-channel teman-teman. Nah, aku hanya ngontrol saja dari ketika aku pulang, aku kontrol ya, karena istri juga punya kesibukan di rumah samping ngurusi rumah tangga, tapi dia waktunya untuk berkunjung channel itu ada dibanding kita yang suaminya. Nah, inilah saya berikan satu motivasi kepada teman-teman yang kalau betul-betul pingin menjadi seorang YouTuber, ya sekali lagi jangan, kita harus sering nonton tutorial yang ada. Itu yang lebih penting, sebab ilmu dari YouTube itu kita dapat dari tutorial semuanya. Nah, aku juga dulu seperti itu, aku dapat dari tutorial yang tentu saja yang ada di YouTube teman-teman. Kalaupun kita mengalami beberapa kendala, misalnya dalam penutupan jam tayang yang turun, subscribe yang turun, itu soal biasa. Tetap kita berkunjung, jangan patah semangat, jangan patah hati teman-teman. Nah, sekali lagi, jangan patah semangat dan jangan patah hati teman-teman. Kita terus berkunjung. Nah, insya Allah tentu saja dibarengi dengan doa. Kalau di pepatah Latin mengatakan itu bekerja sambil berdoa, ora et labora. Nah, kalau bagi teman-teman yang beragama Muslim, nah itu tentu sudah tahu dan sudah paham ya. Kita tetap dituntut untuk berusaha dan berdoa tentunya. Nah, itulah sedikit motivasi dari saya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh teman-teman. Sekali lagi, bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon kiranya dimaafkan. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe teman-teman, dan tentu saja ditekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.